Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan atas nikmat dan karunia-Nya, salah satunya kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita dan juga kesehatan sehingga kita dapat hadir pada ruang Zoom dengan acara workshop online pemikiran dan peradaban Islam yang terselenggara atas kerjasama WAFI dan PKU Gontor pada malam hari ini. Dan seterusnya, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita hidup di dunia ini dalam segala aspek kehidupan. Dan selanjutnya acara pada hari ini, mari kita mulai dengan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Syukri Hamdi. Kepada saudara Syukri Hamdi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار
الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan katsiran kepada saudara Syukri Hamdi atas bacaan Al-Qur'annya. Semoga kita yang mendengarkan juga mendapatkan berkah atas bacaan Al-Qur'an kita dengarkan tadi. Baiklah, salam takzim kami ucapkan kepada Ustadz Mesra Wirman selaku founder WAFI, dan juga kepada Ustadz Aldi Pradana selaku dosen Universitas Darussalam Gontor, dan juga kepada pemateri seminar pada malam hari ini, Ustazah Maharani Wulandari, Ustadz Taufik Hidayat, dan Ustazah Musfira Muslihat. Dan selanjutnya mari kita buka acara kita hari ini dengan membacakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari pihak Wacana Fikir Islam Padang yang akan disampaikan oleh Ustadz Mesra Wirman. Kepada Ustadz Mesra kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Ustadz Aldi Pradana, dosen Universitas Darussalam Unida Gontor, mungkin juga sebagai pengajar ya, ataupun pembimbing program kaderisasi ulama Gontor ya. Alhamdulillah pada malam ini saya sebagai perwakilan Forum Wacana Fikir Islam Padang sangat berbahagia sekali. Ini adalah prode kedua kerjasama PKU Gontor dengan Wacana Fikir Islam Padang. Ini yang saya ini tahun kedua ya. Alhamdulillah saya cukup berbahagia ya, yang mana program kaderisasi Gontor ini saya anggap sebagai program yang strategis ya, untuk melahirkan calon-calon ulama ke depan. Ini berdasarkan dari tema-tema yang dipilih oleh sahabat WAFI. Dari 3 tema ini saya anggap tema yang sangat baik. Dan itu ada gagasan falsafah tentang sains dan juga kritik framework psikologi dalam respon wacana homoseksualitas ya. Ini tema-tema yang lagi aktual untuk kita renungkan dalam mencari batasan ya.
batasan yang mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Ya. Sebagai seorang calon ulama, saya melihat tema ini sangat berani untuk dikupas di tengah khalayak ramai ataupun di kalangan sivitas akademika ataupun learned people yang tergabung dalam Wacana Fikir Islam Kota Padang. Alhamdulillah WAFI saya anggap komunitas yang menyokong segala agenda penguatan ataupun pengkaderan calon-calon ulama yang digagas oleh Unida Gontor. Alhamdulillah WAFI baru juga menyelesaikan baca kitab Risalah Kaum Muslimin sebagai kitab dasar untuk memahami pemikiran seorang pemikir besar di abad ini yang masih hidup, Alhamdulillah Profesor Syed Muhammad Nakib Alatas. Dari semangat membaca Risalah Kaum Muslimin ini, kita berharap ya, ananda-ananda yang akan present pada malam ini yaitu Mahrani Wulandari, Taufik Hidayat maupun Musfira Muslihat ini mudah-mudahan diberikan karunia oleh Allah ya, semacam kefahaman yang memadai sehingga mudah-mudahan nanti menjadi seorang alim dan al-hakim, yaitu seorang yang berilmu maupun orang yang bijaksana. Karena dalam kitab Risalah Kaum Muslimin, kita setelah kita baca selama hampir 3 tahun ya untuk menuntaskan itu, mungkin sahabat-sahabat WAFI sudah pernah ingat bagaimana Prof. Alatas mendefinisikan ya, tentang hikmah itu. Prof. Alatas mentakrifkan hikmah itu adalah suatu ilmu yang memperkenalkan kepada diri sepemiliknya akan batas kegunaan dan bahat maknawi segala sesuatu. Berarti seorang dianggap ahli hikmah ataupun mendapatkan hikmah ketika seorang itu bisa melihat dan mengenali batas kegunaan dan batas maknawi segala sesuatu. Termasuk tema-tema yang akan dibahas oleh Maharani Wulandari yaitu absurditas dalam pandemi COVID-19, perspektif Albert Camus, dan juga Taufik Hidayat, kemajuan teknologi dan implikasinya terhadap manusia di era kontemporer, dan Musfira Muslihat, kritik atas framework psikologi dalam merespon wacana homoseksualitas. Mungkin ini tema yang sangat menarik dan bisa kita bahas nanti. Mudah-mudahan sahabat-sahabat WAFI semua bisa merespon, bahkan memberikan komen yang baik untuk menambah baik dari apa yang telah diteliti oleh sahabat-sahabat kita, calon-calon ulama dari kaderisasi ulama ini, yang mungkin saya anggap luar biasa ya, karena mungkin pelatihan pendidikan selama 6 bulan bisa meneliti tema-tema yang berat ini. Mungkin saya sendiri sebagai dosen ketika melihat mahasiswa ataupun mengajukan proposal-proposal penelitian ini jauh dari apa yang saya anggap berkualitas mungkin dalam tema-tema yang dihadapkan. Mudah-mudahan ya anak-anak semua yaitu Maharani Wulandari, Taufik Hidayat, Musfira Muslihat diberikan kemampuan atau hikmah oleh Allah untuk menjelaskan makna dan batasan kegunaan dan hak maknawi sebagaimana yang kita pahami dalam makna hikmah oleh Prof. dalam kitab Risalah Kaum Muslimin tadi. Itu saja mungkin sebagai pengantar kami atas nama Wacana Fikir Islam Padang, WAFI Padang. Saya ucapkan juga kepada sahabat-sahabat ataupun para dosen yang ikut kajian ini juga cerminan kita sebagai seorang sarjana untuk terus mengembangkan pembacaan kita ya terkait isu-isu yang sekarang dekat dengan kita, sehingga kita bisa berdiritika dengan hikmah dan beradab dalam menyelesaikan problematika umat saat ini. Mungkin itu saja. Astaghfirukum min jamil khata'at wal ghalatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ustadz Mesra Wirman selaku founder Wacana Fikir Islam Padang. Sambutan yang sangat padat dan juga hangat dan juga bernas. Selanjutnya kepada Ustadz Aldi Pradana sebagai keynote speaker, silahkan memberikan sambutan kepada Ustadz, dipersilahkan atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wal rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa, bisa bertegur sapa, terlebih bisa berdiskusi, ya, bisa saling berbagi di dalam acara workshop online atau seminar pemikiran dan peradaban Islam, program kaderisasi ulama angkatan ke-15. Ya. Untuk mengawali, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Mesra Wirman, MPhil, dan kawan-kawan atau segenap keluarga di WAFI yang telah berkenan untuk mengadakan kerjasama, melanjutkan kerjasama ya dengan program kaderisasi ulama untuk menyelenggarakan agenda ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi agenda yang senantiasa bisa kita kerjasamakan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan ini menjadi jariah kita bersama. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf dan sekaligus salam dari Bapak Rektor Al-Ustadz Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, MAED MPhil, beserta jajarannya karena belum bisa hadir yang membersamai dan mendampingi kita pada malam hari ini. Sekedar informasi, Bapak Rektor Profesor Hamid masih di Turki menyelesaikan dan menuntaskan agenda MOU dengan Universitas di Turki. Kemudian beliau baru akan kembali ke Universitas Darussalam Gontor di sekitar tanggal 27-28. Jadi beliau memohon maaf belum bisa membersamai dan mendampingi agenda pada malam hari ini, dan salam hangat dari beliau beserta jajarannya, Wakil Rektor 1 Al-Ustadz Dr. Hafidz Zaid, Wakil Rektor 2 Al-Ustadz Dr. Setiawan bin Lahuri, dan Wakil Rektor 3 sekaligus Direktur Program Kaderisasi Ulama Al-Ustadz Dr. Khairul Umam MIC. Kemudian yang berikutnya, tentu senantiasa kami sampaikan dari workshop ke workshop, dari seminar pemikiran dan peradaban Islam waktu ke waktu ya, yang sudah kami lalui selama 1 sampai 2 minggu ini, terlebih 2 minggu kami sudah lalui bersama agenda ini di berbagai macam kampus, lembaga, bahkan pondok pesantren. Bahwasannya para pemateri atau para penyaji materi pada malam hari ini tentu bukan memposisikan diri sebagai orang yang dalam tanda petik ya memiliki pemahaman mungkin yang lebih dibanding para peserta sekalian yang mengikuti agenda pada malam hari ini. Terlebih kami tidak bermaksud menggurui, artinya sekedar berbagi atau sharing ya dari penelitian yang dilakukan oleh peserta PKU selama kurang lebih 5 bulan ini. Tentu dari presentasi ini, dari penyajian materi oleh ketiga peserta PKU pada malam hari ini, dibutuhkan pandangan-pandangan kritis dari para peserta, dibutuhkan tanggapan, dibutuhkan komentar untuk semakin memantapkan ya, penyajian materi mereka pada momen-momen workshop berikutnya atau seminar pemikiran dan peradaban Islam berikutnya, atau mungkin ketika sudah keluar dari PKU begitu. Artinya masukan-masukan, saran-saran yang diberikan pada malam hari ini tentu sangat dibutuhkan oleh para peserta PKU untuk terus mengasah, ya, mengeskalasi pemahamannya, memperdalam pemahamannya lagi, sehingga kami sering sampaikan jangan sampai merasa puas gitu atas apa yang sudah dicapai, atas apa yang sudah didapatkan selama di PKU. Itu tentu perlu dikembangkan, perlu diperdalam lagi, perlu diasah lagi, sehingga proses belajar ini tidak pernah berhenti. Interaksi dan persentuhan mereka dengan dunia pemikiran ya, dengan diskursus pemikiran kontemporer tidak berhenti sampai di PKU saja, tapi setelah itu selalu secara hikmat ya, secara
secara mendalam mereka menghayati proses belajar seterusnya. Jadi sekali lagi kami tidak bermaksud menggurui, hanya sekedar sharing, berbagi, dan ditunggu sekali komentar, masukan, sarannya, bahkan kritiknya terhadap penyajian materi pada malam hari ini. Kemudian saya ingin mengantarkan ya, memperkenalkan ketiga pemateri ini meskipun tadi sudah disinggung oleh Bang Mesra atau Ustadz Mesra Wirman. Yang pertama Taufik Hidayat. Ya. Mungkin beberapa audiens di sini juga tidak lagi asing dengan Taufik ini karena sudah sering mengikuti diskusi atau mengikuti berbagai macam acara yang serupa begitu. Beliau akan coba mengupas topik mengenai kemajuan teknologi dan implikasinya terhadap manusia di era sekarang. Ya, ini kita berada di zaman yang orang sering mengatakan revolusi industri, atau di luar sana sudah ada yang menyatakan society 5.0. Tentu bagaimana efeknya, implikasinya terhadap manusia sekarang patut direfleksikan secara filosofis, patut direfleksikan secara lebih dalam lagi. Sehingga setidaknya ini menyadarkan bagaimana manusia bersikap secara proporsional terhadap kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua, Maharini Wulandari, ya, beliau akan coba menyajikan materi dengan topik absurditas dalam pandemi COVID-19 perspektif Albert Camus. Ya. Jadi di momen pandemi COVID-19 ini, mungkin bahasanya saya sebut mendisrupsi tatanan kehidupan manusia di era sekarang dengan adanya gelombang pandemi COVID-19 ini. Berbagai macam ketidakpastian mungkin dirasakan di berbagai belahan dunia gitu. Tidak sedikit negara yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Berbagai ketidakpastian dari mulai kebijakan, bahkan cara kita menyikapi pandemi COVID-19 ini cukup terasa ya, lekat di dalam keseharian kita. Nah, perspektif Albert Camus ini juga tidak sedikit digunakan untuk membaca atau membingkai pandemi COVID-19 ini. Ya, dengan pandangan absurditasnya, gitu, absurditas kehidupannya. Apakah sebetulnya pandemi COVID-19 ini absah ketika kita nyatakan bahwa hampir totality dia itu absurd. Rani ingin coba mengupas ini, mencoba menganalisis ini, ya, topik ini, mencoba membaca framework ini, apakah sejatinya bisa direspons seperti itu atau ada alternatif lain untuk memahami bahkan memotret persoalan COVID-19 ini. Dan yang terakhir, ini juga topik yang tidak kalah seksi ya, begitu, karena dengan peraturan Menteri Pendidikan, ya, tentunya dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim begitu, wacana kekerasan seksual ya, ataupun yang berikatan dengan wacana ini menjadi hangat kembali diperbincangkan. Bahkan sebelumnya pun dengan adanya RUU PKS, topik-topik yang berkaitan dengan feminisme, topik-topik yang berkaitan dengan kekerasan seksual itu cukup diminati dan dibincangkan secara tertib, bahkan mungkin secara arbitrer gitu di satu sisi gitu. Ada yang semena-mena, mungkin ada yang tertib, ada yang disiplin mengkajinya. Nah, Vira ini ingin mencoba merefleksikan tentang persoalan homoseksualitas, mencoba membongkar framework yang menyatakan homoseksualitas itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja dan dapat diterima di dalam masyarakat. Nah, tentu ini akan coba dikritisi, coba dilihat apa sebetulnya framework di balik pernyataan homoseksualitas itu memang dibolehkan, memang tidak menjadi persoalan, tidak menjadi penyakit. Tentu ini menjadi satu kajian yang menarik dan saya rasa beliau cukup serius gitu mempelajari ini, dan mudah-mudahan di momen malam hari ini beliau bisa mendapatkan berbagai macam masukan untuk memperdalam lagi kajian mengenai framework psikologi di balik wacana homoseksualitas. Mungkin itu prolog dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sama-sama kita saksikan nanti presentasi dari ketiga peserta PKU ini. Terima kasih Bang Mesra, juga tak lupa kepada Febri, ya, Mas Febri Daus yang mungkin hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aldi Pradana atas sambutannya dan juga sedikit penyampaian perkenalan terhadap pemateri dan topik yang akan dibawakan oleh pemateri-pemateri kita malam ini. Dan tentunya setelah mendengarkan ini kita semakin tidak sabar gitu ya mendengarkan dan menyimak bagaimana penyampaian dari berbagai bidang dan berbagai bidang ilmu sepertinya yang akan dibawakan oleh pemateri kita malam ini. Dan untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan menyerahkan acara ini kepada moderator Ustadz Edi Sumadi dari Program Kaderisasi Ulama Universitas Darussalam Guntur. Kepada Ustadz Edi selaku moderator dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi jalla jalaluhu fala tudrikuhul afham wa sama kamaluhu fala yahitu bihil awham. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidinal mursalina khairul anam sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita sama-sama dapat berkumpul ya, untuk mendengarkan pemaparan materi yang tentunya kita tujukan untuk menambah wawasan dan keilmuan kita. Salat berangkaikan salam tak lupa pula kita senandungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang berperadaban sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Dr. Khairul Umam selaku Direktur PKU Gontor, Al-Ustadz Aldi Pradana SSI MPhil selaku dosen pembimbing PKU Program Kaderisasi Ulama Unida Gontor, Bapak Mesra Wirman MPhil selaku founder Wacana Fikir Islam Wafi Padang. Baiklah kawan-kawan semua, seluruh peserta online, saya ingin mengucapkan kepada antum semua ahlan wa sahlan, selamat bergabung dalam acara webinar pemikiran dan peradaban Islam Program Kaderisasi Ulama Gontor. Perkenalkan, nama saya Edi Sumardi. Saya akan memandu acara sekaligus menjadi moderator yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, bersama saya telah hadir 3 pemateri yang sebentar lagi akan memaparkan hasil penelitian mereka terkait tantangan pemikiran yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Pemateri pertama kita adalah Saudara Taufik Hidayat asal Cirebon yang akan membahas kemajuan teknologi dan implikasinya terhadap manusia di era kontemporer. Adapun pemateri kedua, Saudari Maharani Wulandari asal Kalimantan Timur yang akan membahas tentang absurditas dalam pandemi COVID-19, perspektif Albert Camus. Dan pemateri ketiga kita ada Saudari Musfira Muslihat asal Yogyakarta yang akan membahas kritik atas framework psikologi dalam respon wacana homoseksualitas. Baik kawan-kawan sekalian, kita berada di era teknologi yang serba canggih. Akses informasi menjadi semakin mudah. Sesuatu yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui beberapa detik ya pasca kejadian tersebut terjadi. Nah, hal itu mengindikasikan bahwa jarak bukan lagi sebagai sebuah masalah saat ini. Nah, begitu pula maraknya penggunaan internet dan game online merupakan salah satu tanda bahwa kita berada di zaman dengan kemajuan teknologi. Agaknya mengetahui implikasi dari kemajuan teknologi itu penting untuk kita bahas malam ini, dan merespon kemajuan teknologi secara islami tentunya lebih penting untuk kita lakukan. Nah, pemateri pertama kita, Saudara Taufik Hidayat, akan membahas tentang kemajuan teknologi dan implikasinya terhadap manusia di era kontemporer. Sebelum saya mempersilahkan pemateri pertama untuk menyampaikan makalahnya, di sini saya akan membacakan peraturan terkait
webinar kita malam ini. Yang pertama, rename akun Anda dengan format nama, instansi saat bergabung di room Zoom. Yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung, serta berpakaian sopan ketika mengaktifkan video. Selanjutnya, menulis kehadiran melalui chat box dengan format nama, asal daerah, dan instansi. Selanjutnya, ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan chat box dengan format nama, asal daerah, instansi, pertanyaan ditujukan ke siapa. Dan terakhir saya beritahu bahwasanya untuk sertifikat akan kami kirim paling lambat H+7 setelah pelaksanaan webinar ini berlangsung. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Saudara Taufik Hidayat untuk memaparkan materinya. Kepadanya kami persilahkan. Ya, baik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum materi yang sederhana ini disampaikan, kami para pemateri mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Mesra, Ustadz Febri, Ustadz Nanda, dan para asatidz lainnya, serta rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktu di malam hari ini untuk menyimak apa yang kami sampaikan. Karena yang kami sampaikan adalah sebuah kajian yang sederhana, tentu banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan dari rekan-rekan sekalian kami terbuka untuk menerimanya. Ya, baik. Materi pertama ini berjudul kemajuan teknologi dan implikasinya terhadap manusia di era kontemporer. Setidaknya ada dua keyword yang ada di judul ini, yakni kemajuan teknologi dan manusia, dan di samping kanan bawah ada gambar yang melambangkan aktivitas atau fenomena di manakala antara teknologi dan manusia saling merekayasa. Pembicaraan teknologi kontemporer tidak bisa dilepaskan dari dua hal berikut, yakni robot dan kecerdasan buatan. Di negara maju secara teknologis, dua hal ini bisa kita lihat penerapannya dari soal atau isu lingkungan ekologis, termasuk dalam kasus misalkan untuk meredam kebakaran hutan begitu, menggunakan semacam robot khusus di mana di situ berfungsi untuk memadamkan api, sampai ke ranah medis, di mana dua hal ini kemudian turut membantu dokter dan petugas medis lainnya supaya bisa mempersonalisasi data medis pasien sehingga bisa melakukan tindakan medis yang tepat. Selain robot dan kecerdasan buatan, ada juga game dan sinema. Teknologi yang diterapkan di kedua hal ini turut mendukung aktivitas entertainment yang berbalut bisnis yang ada di dalam game dan sinema. Tetapi dalam perbincangan para cendekiawan, empat hal itu tidak lepas dari persoalannya masing-masing. Dan nanti kita akan upas masing-masing persoalannya dengan alur sebagai berikut. Yakni pertama teknologi kontemporer dan persoalannya, kemudian teknologi dan worldview, kemudian rekonseptualisasi kemajuan teknologi, dan terakhir epilog. Kita mulai dari pertama adalah game. Salah satu persoalan yang kemudian hadir seiring dengan game adalah efek candu. Pertanyaannya, kenapa kemudian game bisa menghasilkan efek candu? Oleh beberapa cendekiawan dianalisis bagaimana kemudian game ini didesain dan apa prinsip-prinsip yang kemudian maaf gangguan teknis. Bagaimana kemudian game ini bisa menghadirkan efek candu? Yang pertama, dari McCarthy dan Wright dalam teknologi as experience. Ada prinsip di mana teknologi itu harus memiliki, dalam ini game harus memiliki manipulasi dan mengontrol pemain. Mungkin bagi pemain ketika berinteraksi dengan game, dia merasa memiliki manipulasi dan mengontrol apa yang berjalan di game itu. Tetapi sebetulnya segala tata aturan yang kemudian dibentuk, entahkah dalam bentuk penyelesaian misi-misi yang tersedia di dalam game itu,
ataupun kompetisi-kompetisi yang ada di dalam game itu sebetulnya sebagai pelambang juga bahwa game itu telah memiliki, memanipulasi dan mengontrol pemain. Karena pemain kemudian harus menaati aturan yang ada di situ kan. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, Anderson dan Dean dalam video games dan seterusnya itu mengatakan kalau game itu mau berhasil, pastikan bahwa ia bisa membuat pemain merasa tak terbatasi ketika bermain game. Contoh konkretnya, kalau misalkan pemain itu sampai lupa waktu ketika bermain game, berarti pertanda tujuan game itu tercapai gitu. Berikutnya, poster di The Rules of Online World Design. Di dalam salah satu aspek segitiga Schubert ini adalah adanya komunitas virtual yang dibangun oleh game. Dengan adanya komunitas virtual ini, turut juga menguatkan efek candu karena kalau pemain itu bermain sendirian tentu akan merasa cepat bosan gitu. Tetapi kalau komunitas virtual itu ada, seakan-akan saling menguatkan begitu untuk bertahan di game ini. Makanya kemudian di game-game yang populer di dalamnya akan dibentuk semacam yang disebut clan atau apa gitu ya, yang dia menandai adanya komunitas-komunitas virtual di dalam game-game itu. Kemudian yang keempat, fokus ke kualitas grafis. Tentu kalau game itu memiliki kualitas grafis yang rendah, maka sedikit peminatnya. Beda halnya kalau misalkan game itu memiliki kualitas grafis yang bagus, maka peminatnya akan tinggi begitu. Itu yang pertama, soal game dan efek candunya. Yang kedua, kecerdasan buatan ini kemudian lekat dengan isu transhumanisme. Isu transhumanisme erat kaitannya antara bagaimana manusia kemudian bisa berjalan pelindang dengan teknologi data, sehingga terjadilah singularitas di antara manusia dan data begitu. Yang pertama, kalau kita lihat pandangan publik terhadap persoalan kecerdasan buatan, setidaknya muncul tanggapan bahwa AI ini tidak boleh dibangun. Ini kemudian didasarkan kepada peristiwa atau fenomena di mana AI digunakan untuk membunuh manusia, entahkah dalam ranah militer ataupun ranah kriminal lainnya, di mana AI kemudian dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Yang kedua, pandangan publik yang mengatakan bahwa AI ini harus dibangun di dalam karya Davenport Kalakota, The Potential for Artificial Intelligence in Healthcare, karena AI ini punya peranan vital di dunia medis, sebagaimana yang kita paparkan di awal tadi. Dia membantu dokter dan petugas medis lainnya untuk mengolah data pasien sehingga melakukan diagnosa dan tindakan medis yang tepat. Maka kemudian permintaan ataupun kebutuhan penerapan AI di dunia medis itu tinggi dan penting begitu. Dan yang terakhir adalah jalan tengah yang disampaikan oleh Huang dan Rus di dalam Artificial Intelligence in Service. Jalan tengah di sini dimaksudkan ketika AI kemudian lebih cocok diterapkan di tugas-tugas kognitif. Secara konkret kita bisa temukan misalkan penerapan AI di dunia industri atau di bidang industri begitu. Sementara untuk isu-isu filantropis atau kemanusiaan begitu, AI kemudian diarahkan atau dinilai tidak tepat penerapannya di situ. Tetapi penerapan AI di bidang industri juga menghadirkan persoalan baru gitu ya. Karena ini kemudian hanya cocok di negara-negara maju secara teknologis. Di negara berkembang maupun dunia ketiga, penerapan AI di dunia industri itu kemudian menghadirkan persoalan mass unemployment atau pengangguran. Yang kemudian memunculkan juga semacam gejolak sosial ya yang kita bisa saksikan akhir-akhir ini gitu ya. Yang kedua itu kecerdasan buatan dan isu transhumanisme. Yang ketiga adalah robot dan agensi moral. Karena robot kemudian perlahan-lahan mengambil ataupun memerankan berbagai aspek ataupun pekerjaan di kehidupan manusia, maka kemudian urgensitas membahas moralitas yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku robot itu muncul. Yang pertama, oleh Dennett di dalam Brainstorm Philosophical Essays dan seterusnya ini mengatakan bahwa robot menjadi agen moral di masa depan. Itu tadi disampaikan sebelumnya bahwa karena robot kemudian banyak mengambil peranan dalam kehidupan manusia dan supaya peranan itu dilakukan dengan tepat, artinya meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi entah error secara
sistem internal robot maupun eksternal itu bisa tertahan atau diminimalisir, maka kemudian para teknolog memiliki sebuah proyek di mana robot harus bisa menjadi agen moral di masa depan. Yang kedua, oleh Gilmore dan Hayes dalam Thinking About Android Epistemology mengatakan manusia bukanlah agen moral. Ini karena melihat banyaknya konflik yang kemudian muncul seiring mungkin pertengkaran atau interaksi antar manusia begitu. Dengan kata lain, menurut beliau bahwa manusia memang bercakap terlalu banyak soal moral, tetapi tindakannya jauh dari moral. Yang ketiga, ada Bishop di Etika Robots, mengatakan robot tidak bisa menjadi agen moral karena teknologi kemudian sampai saat ini tidak bisa menyelesaikan persoalan bagaimana kemudian program moral itu bisa diterapkan oleh robot atau diterapkan di dalam robot. Karena wacana tentang moral sangat luas dan pemrogramannya tidak mudah dan tidak bisa selesai gitu. Maka oleh Bishop kemudian disimpulkan bahwa robot memang tidak bisa menjadi agen moral, manusia lah yang bisa untuk menjadi agen moral. Dan yang terakhir adalah mindless morality, di mana tindakan atau perilaku yang kemudian akan ditindak atau dinilai secara moralitas tidak disandarkan kepada rasionalisme, tetapi disandarkan kepada kesepakatan atau adat istiadat begitu, atau konsensus yang berlaku di masyarakat itu. Itu yang ketiga, soal robot dan persoalan agensi moral. Kenapa persoalan-persoalan itu timbul dan tidak selesai sampai sekarang? Maka kita akan menganalisisnya berdasarkan worldview begitu. Bahwa teknologi juga berkaitan dengan worldview, sehingga di dalamnya akan mengulas bagaimana nilai dan tujuan serta etika yang berkelindan dengan aktivitas manusia bersama teknologi. Maxwell di dalam karyanya menyindir bahwa tujuan kemajuan teknologi kok kebanyakan untuk kepentingan negara kaya gitu, sehingga manusia yang hidup yang dalam kemiskinan itu ya tetap aja banyak begitu. Artinya tujuan teknologi ini memang tidak secara menyeluruh untuk kepentingan umat manusia, tapi hanya negara tertentu atau kalangan tertentu yang kemudian banyak mendapati peruntungan dari kemajuan teknologi kontemporer. Kemudian Langdon Winter dan Smelser di dalam karyanya The Well and Director and Social Change Modernity bilang bahwa teknologi itu bisa memunculkan aktivitas baru yang kemudian meredefinisi konsep diri dan komunitas, pun kebiasaan, persepsi, ruang waktu, dan hubungan sosial. Iya, kalau kita bicara soal manusia yang berinteraksi dengan sosial media atau berinteraksi dengan internet, segala informasi yang ia terima dari internet atau dari sosial media turut membentuk pahaman dirinya soal diri maupun komunitas, pun akan membentuk kebiasaan baru yang mungkin akan berbeda dengan sebelumnya ketika belum mengenal internet dan sosial media, termasuk pandangan atau persepsinya dan hubungan sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian, Thiel dalam Postmodernity and the Routinization of Novelty bilang bahwa aspek inovasi yang kemudian digebu-gebukan di dalam kemajuan teknologi kontemporer itu ternyata problematis. Kenapa demikian? Karena inovasi kemudian diartikan hanya sekedar pengembangan teknologi yang sebelumnya, sedangkan tujuan utama hidup dan aspek lingkungan tidak menjadi aspek utama di dalam kemajuan teknologi. Lalu, Dreyfus dan Spinoza di dalam High-Web Beach and Fish, kalau beliau bilang bahwa kalau kita mau mengevaluasi persoalan manusia dan teknologi, maka koreksilah bagaimana konsep efisiensi, kemudahan, kebebasan, kesenangan itu berlaku begitu. Dalam analisis ini kita melihat bahwa apa yang disebut efisiensi, kemudahan, kebebasan, kesenangan itu hanya disandarkan kepada manusia semata. Dan kalau kita tengok lagi, manusia yang mana kemudian dapat lebih memperoleh apa yang disebut kemudahan, kebebasan, kesenangan, efisiensi, dalam hal ini adalah segolongan manusia, dan tidak kemudian mengarah kepada apa yang disebut sebagai kebebasan sejati dan kesenangan sejati gitu. Lalu dalam wawancaranya Nasr dan Iqbal yang kemudian dibukukan di dalam Islam, Science, Muslim, and Technology, bilang bahwa kemajuan teknologi atau persoalan yang hadir seiring kemajuan teknologi tidak lepas dari apa yang disebut sebagai keselarasan dengan jiwa manusia begitu dan hubungan spiritual. Artinya dalam membentuk atau membuat produk teknologi kontemporer,
aspek keselarasan dengan jiwa manusia dan hubungan spiritual itu tidak lagi menjadi pertimbangan. Dan oleh sebab itu, kami kemudian memunculkan satu gagasan rekonseptualisasi kemajuan teknologi, tetapi rekonseptualisasi ini tidak diartikan sebagai pembongkaran total, tidak. Melainkan untuk menjadi penegasan elemen-elemen yang sebetulnya fundamen namun terkubur ataukah dipinggirkan oleh konsep kemajuan teknologi kontemporer. Yang pertama, tentu di dalam Islam ada yang disebut sebagai maqasid al-syariah. 5 ini dimaksud dari penjagaan din, agama, jiwa sampai keturunan begitu, dan hifzul bi'ah, menjaga lingkungan. Ya tentu kita lihat persoalan-persoalan yang hadir dari teknologi kontemporer itu tidak bisa dilepaskan dari hal-hal ini gitu. Di mana aspek misalkan mengutamakan keselamatan jiwa, agama dan seterusnya termasuk lingkungan di sini itu jadi pertimbangan penting untuk membuat atau menggunakan teknologi tertentu. Yang kedua adalah maslahah, digunakan untuk mengukur sebetulnya atau menjadi parameter ketika teknologi itu mau diterapkan atau diimplementasikan maupun di-create oleh kalangan muslim. Sebetulnya teknologi itu masuk ke ranah daruriyat atau penting sekali, misalkan dalam hal pandemi ini kita bisa melihat bagaimana pentingnya peranan ventilator dan sejenisnya bagi kaum muslimin. Berarti dalam perspektif maslahah, munculnya teknologi yang seperti itu yang kemudian berkaitan dengan penyelamatan jiwa manusia, di mana jiwa manusia adalah kaitannya dengan maqasid al-syariah, maka di tingkat maslahah dia ada di level daruriyah gitu. Lain kalau misalkan soalnya adalah HP model baru gitu ya, dia levelnya di tahsiniyah, katanya penghias. Artinya dia hanya untuk keperluan konsumsi simbol atau tanda yang kemudian bisa menaikkan status sosial orang gitu. Yang ketiga ada ilmu an-nafi dan hayatan thayyibah. Ilmu an-nafi kemudian erat kaitannya karena pengertian teknologi yang lainnya diartikan sebagai implementasi atau penerapan ilmu pengetahuan, maka penggunaan atau pembuatan teknologi tidak bisa lepas dari an-nafi atau kebermanfaatan dan hayatan thayyibah yang kemudian berkaitan dengan hubungan antara manusia, Tuhan dan alam gitu. Jadi manfaat yang kemudian dihadirkan oleh teknologi harus sejalan dengan perintah Tuhan. Gitu. Tidak boleh kemudian melanggar apa yang kemudian dilarang oleh Tuhan begitu. Termasuk di sini hayatan thayyibah. Dan yang terakhir adalah adab. Ditekankan di sini dalam beberapa karya yang ada di bawah dari Ibnu Asyur sampai Godlas bahwa adab itu bukan soal amali, artinya perilaku yang kemudian hadir bersamaan penggunaan teknologi atau penerapan teknologi. Tapi sejak hali dan ilmi, hali ya berarti kaitannya dengan niat. Niatnya apa orang itu membuat teknologi ini, atau niatnya apa orang itu menggunakan teknologi ini, kemudian masuk dalam penilaian adab terhadap teknologi. Pun dalam aspek ilmi atau di sini adalah laku fikir itu. Jadi pendesainan termasuk gitu ya, atau pengembangan teknologi, maka erat kaitannya dengan konsep ilmi ini. Apakah kemudian pendesainannya memasukkan aspek-aspek yang 3 di atas, itu bisa masuk ke ranah ilmi begitu, ataukah tidak gitu. Sehingga itu yang kemudian akan membingkai apa yang disebut sebagai adab terhadap teknologi, dari laku batin, laku fikir sampai laku perilaku. Dan yang terakhir epilog adalah wejangan dari Puflatas dalam risalah untuk kaum muslimin. Beliau mengatakan bahwa tidak dinafikan perubahan itu berlangsung seiring kemajuan iptek. Tidak dinafikan juga bahwa manusia berubah caranya dalam mencapai tujuan dan menggunakan iptek. Tetapi tidak berarti bahwa perubahan-perubahan itu juga menuntut sikap anutan tujuan dan pandangan hidup, khususnya kaum muslimin pun harus berubah. Begitu. Demikian yang bisa disampaikan, atas segala kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri pertama kita yang telah memaparkan materinya. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang muslim harus cerdas dalam menempatkan posisi teknologi itu dalam kehidupan kita. Apakah teknologi tersebut masuk ke dalam ranah yang sangat penting, sehingga kita, kalau misalnya teknologi itu tidak ada, kita akan terhambat aktivitas kita, atau hanya pelengkap, ya, atau bahkan hanya penghias saja, sehingga tidak termasuk hal yang sangat urgen gitu dalam hidup. Dan salah satu indikasi dari kemajuan teknologi itu adalah maraknya internet dan game online. Ya. Dan game online tersebut ternyata telah mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19 ini. Jadi di sini malam ini kita kedatangan seorang pemateri yang akan membahas tentang absurditas COVID-19 menurut pandangan Albert Camus. Baiklah, kepada saudari Maharani Wulandari, dan kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri ketiga, saudari Musfira Muslihat, yang akan membahas kritik atas framework psikologi. Kepada mereka kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak moderator atas kesempatan waktunya. Baik, namun sebelum lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, kira-kira apa yang terbesit dalam benak Anda ketika melihat gambar-gambar tadi? Apakah itu merupakan suatu bentuk kekalutan, kecemasan akut, penderitaan tiada akhir, atau kematian yang senantiasa mengancam? Jadi pandemi COVID-19 ini menyebabkan tatanan kehidupan manusia berubah. Dan merebaknya wabah penyakit pun turut menimbulkan kekhawatiran dan juga kecemasan akut bagi sebagian masyarakat. Sehingga tak sedikit tokoh ataupun akademisi yang kemudian membaca persoalan tadi dengan mengangkat kembali ide-ide yang berkenaan tentang absurditas kehidupan melalui perspektif seorang filsuf yang bernama Albert Camus. Ya. Namun kemudian Albert Camus itu sendiri pemikirannya diperbincangkan sebab karya-karyanya yang berjudul Lapes ini dianggap relevan dengan situasi kita saat ini, yakni pandemi COVID-19 gitu. Setidaknya ini sedikit bukti-bukti bahwa karya-karyanya kembali diperbincangkan. Dan kemudian dari hal tersebut, menurut perspektif Camus tersebut, cara pandang masyarakat ini kemudian bergeser dan mulai mempertanyakan apa sih makna kehidupan itu, gitu. Maka dari sini, apakah pandemi COVID-19 membuat hidup menjadi absurd dan juga tidak bermakna? Maka di sini izinkan saya, Maharani Wulandari, untuk memaparkan makalah saya yang berjudul Menimbang Absurditas Pandemi COVID-19 Perspektif Albert Camus. Namun sebelum jauh kita melangkah, alangkah lebih baik ketika kita mengenal siapa sih Albert Camus itu sendiri. Jadi Albert Camus ini merupakan pemikir yang cukup berpengaruh pada abad ini ya. Mengapa saya katakan berpengaruh? Karena karya-karya beliau itu merupakan bestseller. Bahkan karya-karyanya terus dikaji hingga saat ini. Terbukti dengan adanya suatu penghargaan yang bernama Trodeps and Premis Mediterranis yang diselenggarakan tiap tahun guna untuk merayakan karya dan juga pemikiran Albert Camus itu sendiri. Dan bahkan beliau atau dia itu meraih Nobel pada bidang sastra pada tahun 1957. Nah, namun pemikiran-pemikiran beliau ini banyak dipengaruhi oleh filsuf yang bernama Nietzsche. Begitu. Setidaknya ini karya-karya beliau yang populer dan juga bestseller, ada The Myth of Sisyphus, The Stranger, Caligula, The Plague, The Fall, Exile in the Kingdom, dan The Rebel. Nah, kemudian pokok-pokok pemikiran Albert Camus yang dapat saya sarikan setidaknya itu ada dua. Bagaimana pandangan dia terkait Tuhan dan juga bagaimana pandangan dia tentang kehidupan. Nah, Albert Camus ini merupakan tokoh ataupun
pemikir yang dia ini ateis ya. Dia menolak untuk mengakui adanya Tuhan, sehingga peniadaan akan Tuhan ini menyebabkan tidak adanya kaidah moralitas yang objektif dan juga tidak ada yang namanya imoralitas gitu. Dan kehidupan menurut kamus itu sendiri absurd dan juga tidak bermakna. Dan kemudian apa itu absurd? Absurd ini merupakan dari bahasa Latin, absurdus, dari dua kata, ab dan surdus, yang mana ab itu berarti tidak dan surdus itu dengar. Sehingga secara literal itu dapat diartikan sebagai tidak enak didengar ataupun tidak berperasaan gitu. Dan absurd dapat pula dikatakan sebagai tidak masuk akal ataupun tidak logis. Dan gagasan absurditas ini pada lingkup filsafat eksistensialisme ini mengacu pada pengertian manusia yang tidak berarti, tidak bermakna, ataupun tidak bernilai. Gitu. Lalu bagaimana wabah menurut Albert Camus itu sendiri? Jadi gagasan Camus itu diangkat kembali guna merefleksikan pandemi COVID-19 yang dianggap sebagai sumber penderitaan. Ya. Jadi memang perbincangan terkait kehidupan dan kematian, absurditas dan makna, sebagaimana yang kamu canangkan dalam karyanya yang berjudul Lapes ataupun Sampar, itu menjadi permenungan tentang eksistensi manusia di depan wabah ataupun kematian. Dan topik-topik tadi itu diciptakan oleh manusia, individu ataupun masyarakat yang kemudian merasa terancam oleh pengalaman krisis eksistensi selama adanya wabah. Sehingga manusia kemudian disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar tentang kematian. Nah, jadi memang Lapes ataupun Sampar ini dia berkisah mengenai sebuah kota yang bernama Orong yang dilanda wabah. Dan novel ini menggambarkan orang-orang yang dia ini mengalami sekarat, menderita, dan juga terpenjara di dalam kota yang pada saat itu tengah melakukan penguncian wilayah ataupun lockdown. Nah, disertai dengan kecemasan, dan juga kebimbangan, dan juga akan ketakutan akan terinfeksi virus, dan juga kematian akibat wabah ataupun sampar tadi. Nah, efek-efek yang ditimbulkan oleh wabah ini memang sangat mengerikan, karena dia tidak hanya memberikan penderitaan secara fisik saja, namun juga mental. Dan wabah itu merupakan gambaran dari kematian itu sendiri, karena kehadirannya tidak terelakkan, dan juga efek-efeknya ini menimbulkan kematian gitu. Nah, dalam Lapes ataupun Sampar ini, merebaknya wabah tersebut itu menghasilkan beberapa karakter manusia dalam menghadapi wabah itu sendiri. Ada orang-orang yang dia mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, ada orang yang dia hanya acuh tak acuh dan peduli pada dirinya sendiri, ada pula tokoh agamawan yang menganggap bahwasanya wabah itu merupakan hukuman dari Tuhan, sebab manusia telah banyak melakukan dosa. Dan juga ada juga tokoh yang dia itu terlibat aktif dalam membantu korban. Nah, tercermin dalam tokoh utamanya yang bernama Dr. Ryu gitu ya. Dan dalam Lapes itu sendiri termuat sikap dan juga tindakan yang dilakukan ketika tak lagi percaya terhadap Tuhan gitu. Nah, pandemi COVID-19 dikatakan absurd. Lalu bagaimana? Ya. Jadi gagasan Camus dalam Lapes itu tampil jernih tajam sebagai cermin untuk merefleksikan malapetaka abad ini, yakni pandemi COVID-19. Seolah apa yang Camus tawarkan itu relevan dengan keadaan kita saat ini. Jadi kehidupan itu seolah menjadi absurd dan juga tidak bermakna. Sebagaimana perilaku manusia yang tercermin dalam wabah sampar, itu tercermin pula dalam pandemi COVID-19. Ada juga kan orang-orang yang pada saat kita COVID-19 itu ada yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, ada juga orang yang acuh tak acuh dan hanya peduli kepada dirinya sendiri, ada juga tokoh agamawan yang berpandangan bahwasanya COVID-19 itu merupakan hukuman dari Tuhan, dan juga ada orang-orang yang turut terlibat aktif dalam membantu korban, seperti para relawan COVID dan juga tenaga kesehatan. Kemudian yang menjadi problem dari pemikiran yang bersama sendiri itu ialah penolakan akan adanya Tuhan dan juga hidup seolah tidak bermakna. Dan melalui perspektif kamu tersebut, pandemi COVID-19 justru dipandang menghadirkan keabsurdan bagi masyarakat, sehingga berimbas pada kegambangan psikologis gitu. Yang mana itu dibuktikan melalui sebuah riset yang dilakukan oleh PDSKJI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, bahwasanya depresi, cemas, dan juga trauma ini meningkat secara tajam. Dan juga banyak orang yang mengalami permasalahan mental akibat pandemi COVID-19. Dan bahkan pandemi COVID-19 itu dianggap sebagai sumber stres baru bagi masyarakat dunia. Gitu.
Jadi adanya keterasingan, penderitaan, dan juga kecemasan ataupun kematian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 seolah membuat hidup tidak bermakna dan absurditas semakin mengembang. Lalu bagaimana tawaran Tamus ketika dalam menghadapi wabah? Ada dua setidaknya. Yang pertama itu self-revolt gitu ya. Kamus tadi kan dia menolak dan menolak untuk mengakui adanya Tuhan ya. Itu ia gambarkan pula dalam tokohnya yang bernama Dr. Ryu gitu. Dr. Ryu ini menganggap bahwasanya itu Tuhan tidak ada, sebab Tuhan itu tidak menolong para korban wabah sampar itu. Termasuk pada anak-anak kecil yang ia saksikan mengalami penderitaan dan juga perlahan-lahan meninggal. Sehingga membuat ia mengerahkan seluruh tenaganya dan juga keahliannya sebagai dokter untuk membantu korban. Karena Tuhan tidak ada, sehingga ialah yang ingin membantu korban. Jadi mungkin menurut Albert Camus, alangkah lebih baik manusia itu tidak meyakini Tuhan gitu. Jadi memang Camus dengan tokoh Ryuk ini memang sinis terhadap agama. Kemudian tawaran yang kedua ialah berjuang tanpa henti seperti Sisyphus gitu. Nah, karena menurut Camus perjuangan melawan wabah itu tidak mengharapkan kemenangan akhir, karena sewaktu-waktu wabah itu dapat hadir kembali dan akan menggemparkan dunia lagi, sehingga manusia dituntut untuk kembali lagi berjuang, dan juga manusia itu terkutuk untuk memulai sekali lagi perlawanannya, gitu. Seperti Sisyphus, yang dia dihukum oleh para dewa untuk mendorong batu sampai puncak, dan kemudian batunya itu jatuh kembali, gitu. Dan Sisyphus berulang-ulang melakukan itu, tiada henti, gitu. Dan menurut kamu, pergulatannya Sisyphus ini dalam menuju puncak itu dianggap telah memenuhi hati manusia, dan harus dibayangkan bahwasanya Sisyphus itu bahagia dalam pergulatannya. Gitu. Dan pandemi COVID-19 seolah membuat hidup itu tidak bermakna. Apakah benar? Kemudian apakah tawaran Camus itu merupakan tawaran yang tepat? Dan jadi sebelum kita mengafirmasi ataupun menolak, sepakat ataupun tidak menyetujui pandangan-pandangan Albert Camus itu sendiri, alangkah lebih baiknya kita lihat pandangan-pandangan tokoh lain yang membicarakan tema-tema yang serupa dengan Camus. Seperti gini, Camus kan mengatakan bahwasanya hidup itu tidak bermakna sebab membuat manusia menderita, seperti pandemi COVID-19 yang menyengsarakan manusia. Namun menurut Viktor Emil Frankl, justru dalam kondisi yang menderita dan juga keadaan-keadaan sulit, makna hidup itu dapat ditemukan gitu. Kemudian, jadi sebenarnya problem prinsipil mengapa Camus menganggap hidup itu tidak bermakna itu karena ia menegasikan Tuhan gitu. Coba seandainya ia meyakini Tuhan, ia pasti akan mengamini apa yang disampaikan oleh Gabriel Marcel, bahwasanya kehidupan itu sungguh-sungguh bermakna tak kala manusia itu memilih Tuhan sebagai yang absolut gitu. Jadi dengan meyakini ataupun percaya kepada Tuhan sebagai pemberi hidup, itu malah menjadi motif bagi manusia yang akan melindungi manusia dari keputusasaan. Dan lebih lanjut, menurut Marcel, keputusasaan dan juga bunuh diri itu disebabkan oleh hilangnya kepercayaan terhadap Tuhan. Kemudian, kalaupun seandainya tadi Camus menawarkan untuk kita bersikap seperti Sisyphus, tentu kita akan sulit menerima gitu ya. Bagaimana orang yang menderita atau orang yang menderita itu kemudian kita anggap sebagai yang berbahagia. Sebagaimana yang Camus katakan tadi, bahwasanya harus dibayangkan Sisyphus itu bahagia dalam pergulatannya. Itu kemudian menjadi sebuah ataupun semacam alasan yang cukup tragis gitu. Dan menurut perspektif al-atas, itu adalah sebentuk ketidakbahagiaan atau sakoah. Nah, singkatnya, tragedi atau pandangan tragis itu adalah sebentuk ketidakbahagiaan yang ditimbulkan oleh keraguan-raguan dan juga ketidakmampuannya untuk menjawab pertanyaan asasi tentang kehidupan. Jadi, apakah kita memilih untuk menjalani kebahagiaan yang pura-pura? Tentu tidak, bukan? Nah, maka kesimpulan masyarakat yang mengutip Camus sebenarnya bukanlah satu-satunya jawaban, sebab masih ada alternatif jawaban lain yang justru lebih penting untuk dipertimbangkan. Dan ketika kita memilih cara pandang yang tepat, tentu pandemi COVID-19 ini tidak membuat hidup menjadi tidak bermakna ataupun absurd ya. Maka di sini izinkan saya sebagai kesimpulan untuk mengutip pendapat dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Kimiyat Sa'adah, bahwasanya ketahuilah
manusia itu tidak diciptakan secara sia-sia ataupun secara main-main. Ia diciptakan dengan sebaik-baiknya dan demi tujuan yang mulia. Mungkin ini sekian dari saya. Sekiranya mohon masukan dan juga kritikannya, karena saya pun di sini masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan wafi yang berbahagia pada kesempatan ini, semoga waktu-waktu kita selalu diberkahi oleh Allah. Di sini saya akan membahas sebuah topik yang dimana LGBT salah, dan perempuan yang benar. Mohon maaf ya, rekan-rekan sekalian. Kita akan lanjut di bagian bahwa tahun 2019 ternyata milenial, sebuah generasi yang paling banyak saat ini di Indonesia khususnya 92,9% menyebutkan bahwa LGBT. Oke. Baik, pada tahun 2018-2019 walaupun tidak tampak ya rekan-rekan di layar, tapi tidak masalah. Di sini saya akan menjelaskan secara rigid bahwa ada sebuah wacana. Wacana ini di tahun 2018 menyebutkan ternyata transpuan itu terancam haknya. Tahun 2019 ada kelompok homofobia yang terdiskriminasi. Apakah rekan-rekan sekalian sudah terbiasa mendengar narasi-narasi tersebut? Sehingga dengan kata lain kita dapat menyebutkan bahwa ada sebuah wacana Bapak Ibu sekalian. Nah, disinilah wacana ini akan berkaitan dengan stigma dan diskriminasi terhadap homoseksualitas. Mohon maaf karena screen-nya tidak ada, tapi saya akan mencoba menjelaskan. Di sini ketika ada stigma dan diskriminasi, maka akan berdampak kepada yang pertama, ada perubahan persepsi. Awalnya kita mungkin merasa kasihan, ada rasa kemanusiaan. Apakah mereka memang terstigmatisasi atau diskriminasi? Dan yang berikutnya, kita akan melihat Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata rasa kemanusiaan ini diliputi oleh kebingungan. Nah, kebingungan ini apa? Karena kita kebingungan dalam dua hal Bapak Ibu sekalian. Kebingungan ini salah dalam agama, tapi kenapa ada sebuah wacana yang berusaha untuk tidak apa-apa terhadap mereka. Oleh sebab itu, kita harus kritis, khususnya pada disiplin psikologi, yang berkaitan juga tentang bagaimana gangguan mental atau bagaimana individu-individu dapat dikategorisasikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mengangkat kritik atas framework psikologi dalam respons wacana homoseksualitas. Di sini, karena kita akan berbicara wacana, maka saya akan lebih menekankan kepada analisis kritis wacana. Itulah metode yang kita akan gunakan di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, sudah terlihat pada layar bahwa pada tahun 1999 ada masalah kejiwaan, yaitu jumlah gangguan mental pada kelompok homoseksual lebih tinggi pada heteroseksual. Namun sayangnya Bapak Ibu sekalian, sebelum tahun 1999 ini, tahun 1973 di dalam DSM-3R, sebuah panduan gangguan mental dari APA, dari Amerika, yang dimana sebagian besar diikuti Bapak Ibu sekalian oleh negara-negara yang lain. Nah, yang sudah menghapus homoseksualitas yang awalnya sebagai penyimpangan seksual dan dihapus tahun 1973, sehingga dapat dianalogikan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika saya penyakit kanker seperti itu, tapi kanker yang saya alami, saya memprotes bahwa kanker yang saya derita ini bukan sebagai penyakit, sehingga saya tidak boleh mendapatkan intervensi medis. Nah, ketika ada sebuah masalah kejiwaan di tahun 1999, maka ada sebuah framework psikologi yang meresponnya. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Barangkali kita sudah tidak asing seperti itu. Secara singkatnya bahwa ketika ada seorang laki-laki misalnya yang disebut seorang Bambang. Nah, Bambang disukai oleh Joko. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ternyata Bambang menjauhi Joko. Nah, pada framework psikologi yang bermasalah adalah Bambangnya. Kenapa? Karena menjauhi Joko. Setelah menjauhi Joko, menolak cintanya Joko, dan akhirnya juga tidak mendekati Joko lagi. Nah, disinilah yang disebut dengan Bambang mengalami homofobia.
Yang padahal awalnya adalah yang bermasalah dahulu Joko, tapi sekarang yang bermasalah adalah Bambang. Yang dimana kenapa homoseksualitas ini ada masalah kejiwaan itu dikarenakan Bapak Ibu sekalian karena Bambang itu menjauhi si Jokonya, sehingga ada kondisi kesehatan yang buruk oleh si Joko itu karena prasangka, stigma, serta diskriminasi sosial. Nah, oleh sebab itu, ini yang dalam psikologi disebut oleh minority stress. Minority stress ini sebagai framework, cara berpikir. Salah satunya dicetuskan oleh Ilan Meyer pada tahun 2003. Publikasi ini adalah publikasi paling banyak mengenai topik homoseksualitas. Ketika kita berbicara framework, Bapak Ibu sekalian, ini akan menjadi panduan cara berpikir dan dasar pembangunan wacana. Sehingga kita tidak bisa menafikan akan masuk ke dalam wacana, ke individu, dan sampai ke media-media. Nah, kita akan menelusuri bahwa ada 3 asumsi secara singkat seperti itu Bapak Ibu, bahwa ada faktor sosial lebih berpengaruh daripada gen. Yang kedua, homoseksual harus beradaptasi di tengah heteroseksual. Dan yang ketiga, adanya kesalahan masyarakat mempersepsikan homoseksualitas. Barangkali 3 asumsi ini dapat kita diskusikan lebih lanjut seperti itu. Nah, dengan kata lain, kelompok homoseksualitas itu diberikan label, yaitu kelompok yang rentan, kelompok minoritas. Di mana karena kondisi kesehatan yang buruk itu disebabkan oleh kondisi lingkungan yang mendiskriminasi, yang melakukan kekerasan, bahkan menolak keinginan terpendam dari yang bersangkutan menyembunyikan diri sampai mengintervensi homofobia. Salah satu contohnya adalah ketakutan bahwa dirinya pendosa. Nah, inilah yang membuat mereka dikatakan dalam framework ini mengalami kesehatan mental yang buruk seperti itu. Nah, berbeda ketika sebagai minoritas kita dapat menerima mereka, kita mendukung mereka, maka mereka akan mendapatkan kesehatan mental yang lebih positif. Nah, inilah cara berpikir Bapak Ibu sekalian di ranah psikologi yang barangkali tidak secara langsung disusupi oleh milenial-milenial kita pada saat ini. Oleh sebab itu, ketika kita melihat bahwa ada asumsi dalam minority stress ini bahwa stres sosial atau stigma dan diskriminasi yang saya sebutkan tadi itu maka akan membuat LGB, khususnya lesbian, gay, biseksual mengalami resiko distres. Hasil temuannya adanya stres sosial. Akhirnya kesimpulannya LGB beresiko mengalami distres atau kesehatan mental yang buruk. Nah, di sini yang kita akan soroti Bapak Ibu sekalian bahwa sebabnya yaitu stres sosial. Apakah memang itu adalah salah satunya sebab? Ketika kita menelusuri, kita bisa menggunakan salah satunya data stress model bahwa ada genetik dan juga pengalaman sebagai sumber stres. Nah, ketika kita genetik, homoseksual, wacana homoseksualitas itu adalah saat konsep genetik dianggap sebagai keadaan alamiah. Maka mari kita abaikan dulu di sini. Nah, di sini kita akan soroti bahwa pengalaman sebagai sumber stres. Ternyata ada pendapat lain di ranah psikologi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, bahwa memang ada diskriminasi, prasangka, stigma, dan homofobia yang dikatakan oleh Ilan Meyer tadi. Tapi salah satu contohnya adalah psikolog, yaitu Joseph Nicolosi, yang bahwa sebenarnya sebab mereka mengalami distres itu disebabkan oleh trauma, relasi dengan orang tua, dan bahkan kondisi homoseksualitasnya itu. Tapi mengapa kondisi ini tidak menjadikan sebab dalam wacana keseharian kita? Nah, ini jadi problem bahwa sebenarnya stigma dan diskriminasi bukan penyebab satu-satunya homoseksualitas atau LGB, lesbian, gay, biseksual beresiko mengalami masalah kejiwaan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengetahui ketika penyakit fisik itu akan juga mempengaruhi mental atau jiwa kita. Bahwa tahun 1981 kita tidak dapat menutupi bahwa AIDS pertama kali ditemukan oleh kelompok HIV atau kelompok homoseksualitas seperti itu. Dan selanjutnya itu ajak Bapak Ibu sekalian tahun 2021 bahwa di Amerika dan Indonesia populasi paling banyak yang menderita atau mendapatkan terinfeksi HIV/AIDS itu dari kelompok homoseksualitas. Nah, selanjutnya di tahun 2021 juga kita menyebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa LGB itu lebih besar depresinya daripada non-LGBT, dan ini tuh tidak bisa kita pungkiri. Tapi di Barat pun juga tidak memungkiri ini. Tapi masalahnya adalah mengapa wacana stigma dan diskriminasi pada homoseksualitas itu masih masif. Nah, ini yang menjadi problem yang barangkali sudah ada di tengah-tengah kita seperti itu, bahwa
tahun 2021 dan menyebutkan bahwa dokter bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa faktor penentu seseorang menjadi homoseksual itu karena mereka mengalami diskriminasi. Di sini ada proses pendekatan untuk normalisasi, bahkan komunitas gay berusaha untuk meruntuhkan batasan stigma di media sosial. Barangkali kita akan bisa mengkuliti apa saja bagian dari itu, tapi satu hal, itu disebabkan oleh gay movement. Adanya liberalisasi, adanya keinginan, hak asasi manusia, bahkan mereka berusaha untuk melakukan pernikahan yang dimana sama seperti kelompok heteroseksual. Nah, ini pun terjadi di Indonesia. Dan dana yang mereka keluarkan, satu yang saya sebutkan adalah family community, yang dimana salah satunya adalah adanya dana yang sangat besar, yaitu 80 juta US dollar mengalir di Asia untuk menormalisasi. Sehingga ada wacana yang dimana sebenarnya bisa ditolak, tapi sangat tidak sulit gitu. Nah, selanjutnya adalah dengan kata lain, inilah disebut dengan desakan political framework, yang dimana Joseph Nicolosi sebagai seorang psikolog yang berusaha ketika ada seseorang yang datang kepadanya untuk mengubah dirinya, tapi dianggap sebagai junk science, dianggap sebagai seseorang yang homofobia, padahal dia hanya ingin membantu. Selanjutnya, intervensi yang ingin diberikan kepadanya ditolak mentah-mentah, bukan hanya kepada kelompok tertentu, bahkan pemerintah. Sehingga intervensi untuk mereka dicegal. Terjadi juga pada tahun 2021. Terjadi juga di Indonesia pada tahun 2016, EPM menyurati Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia agar mengubah ketetapannya bahwa homoseksualitas itu bukan sebagai masalah kejiwaan. Sehingga inilah yang menjadi problem, di mana solusi yang dihadirkan memang adalah solusi jangka panjang. Tapi yang kita harus aware di saat ini adalah ada sebuah wacana seperti itu. Solusi jangka panjangnya adalah menghadapi wacana homoseksualitas dengan membuat framework pada sains modern yang berasaskan nilai agama dan juga moral. Mengapa? Karena kita tidak bisa menafikan mereka awalnya mendesak penghapusan homoseksualitas itu disebabkan juga oleh gay rights movement. Di sini ada pergerakan yang sangat masif yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Bahkan adanya paradigma di sains modern dan postmodern yang mengakui bahwa modern tidak mengambil nilai-nilai atau argumen-argumen agama. Bahkan di postmodern menyebutkan bahwa ketika mengambil sebuah konstruksi sosial menjadi penetapan gangguan mental. Nah, inilah usaha untuk mengubah-ubah. Dengan ketidakpastian itu, maka sebenarnya pendekatan agama dalam framework yang berusaha dibangun untuk mengubah atau merespons wacana itu sebenarnya sudah ada dalam pendekatan agama seperti itu, dan bukan hanya di agama Islam, bahkan di Nasrani pun. Jan Barber contohnya, fisikawan yang mencoba meletakkan bahwa adanya hubungan agama dan sains, mengatakan bahwa ketika kita berbicara evolusi, manusia akan menjadi produk evolusi yang berbeda dengan yang lainnya, karena dia mempunyai esensinya sendiri. Bahkan Malcolm Jeeves dalam bukunya Neuron Psychology and Religion, seorang Nasrani seperti itu menyebutkan bahwa memang fisik adalah bagian yang paling penting, tapi yang paling penting selanjutnya adalah jiwa. Ketika kita berbicara jiwa, maka Islamic Science sudah menawarkan itu. Islamic worldview ketika sains dibicarakan akan berkaitan juga dengan kumpulan pengetahuan yang merupakan hasil dari proses penyelidikan dengan metode yang dikembangkan secara ilmiah. Profesor Al-Atas juga menyebutkan bahwa tidak bisa Islamic Science dilepaskan dari kegiatan saintifik. Sehingga ketika kita membalikan solusi ini dapat menghadirkan dua solusi atau dua pendekatan. Yang pertama adalah menghadirkan kembali jiwa dalam sains untuk mengkaji manusia. Ketika jiwa manusia yang sehat adalah menuju fitrah, maka dimulai dengan tidak mengafirmasi homoseksualitas atau orientasi seksual. Sehingga pendekatan identitas ini seharusnya bisa ditolak. Yang kedua adalah preventif dan kebijakan kesehatan yang bermoral dari Islamic approach. Nah, di bagian sini memang kita tidak bisa menafikan bahwa sudah ada fenomena itu. Ketika berkaitan dengan individu, juga akan berkaitan dengan pemerintah dan tenaga medis. Dalam bukunya, Profesor Malik Badri menyebutkan bahwa pemerintah dalam mencegah homoseksualitas itu dapat dengan melakukan media massa dan memasifkan pendidikan berdasarkan Islamic approach.
Nah, ketika media dipegang, ini akan berkaitan juga dengan tenaga medis, memberikan pengobatan dengan basis moral, dan melayani sepenuhnya dalam pemulihan fisik dan jiwa yang sehat. Akhir kata, ada dua kesimpulan yang kami hadirkan. Yang pertama adalah wacana homoseksualitas dari framework mental distress dapat menghambat penanganan homoseksualitas yang memiliki resiko dalam masalah kejiwaan, karena hanya menitikberatkan stres yang disebabkan stres sosial, seperti stigma dan diskriminasi, bukan karena kondisi homoseksualitas sendiri. Yang kedua, solusi menghadapi masalah kejiwaan pada homoseksualitas adalah dengan mengubah political framework ke academic framework. Disinilah pendekatan agama ditawarkan seperti Islamic Science yang menolak perilaku homoseksualitas dalam perkembangan sainsnya, dan tentunya perkembangan sains akan terus berkembang. Nah, terakhir dari kami yaitu gunakan kemanusiaan, cegah homoseksualitas hingga kesehatan mental yang sebenarnya akan terwujud. Masih banyak kekurangan dari penelitian saya, mohon maaf dan semoga banyak saran dan kritik dari rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.